Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mencontohkan salah satu akun, itu ada omset 29 juta dari live. Ya ini bukan satu live ya, tapi beberapa kali live. Kalau rata-rata yang bagus ya per live itu ada omsetnya sekitar 4 jutaan. Nah ini nanti langsung kita cek aja ya, kita cek secara analitik di menu seller centernya TikTok Shop, kemudian di analitik data, analisis data di bagian live. Nah, kita bisa langsung lihat aja. Nah, tujuan saya menyampaikan ini agar teman-teman nanti lebih semangat ketika live. Bahwasanya live itu sangat powerful ya, sangat powerful dan bisa kita gunakan. Oke, langsung aja kita lihat di bagian seller center. Di sini kalau teman-teman sudah login ke TikTok Shop Seller Center, teman-teman bisa memiliki semua data yang ada di toko teman-teman. Di sini ya kita lihat analisis live streaming. Nah, di dalam analisis live streaming ini kita bisa melihat bahwasanya ternyata dari beberapa live di 7 hari terakhir ada penghasilan sejumlah 5 juta. Kemudian di 30 hari terakhir, di 28 ya, di 28 hari terakhir ada penghasilan sejumlah 29 juta. Omset ya ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ini, ikhtisar data ya. Kita buka yang tadi. Kemudian kita lihat dalam 28 hari terakhir tadi, omsetnya 39 juta dan 29 jutanya adalah dari live. Nah, berarti kan ini sangat powerful live-nya ini. Live-nya sangat powerful, jadi hampir berapa persen ya? 70% ya, hampir 70% total omset organik dalam 20 hari terakhir diperoleh dari live. Nih, dari live. Total ada 771 penjualan dengan jumlah live 21 kali. Ini ya, jadi dari 21 kali live diperoleh penghasilan segini omset. Kemudian di sini bisa dilihat, nah di sini ada tanggal-tanggal live-nya nih ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ini durasinya, teman-teman bisa melihat rata-rata untuk durasinya sekitar 4 jam yang menghasilkan cukup banyak ini ya. Di sini 4 jam, di sini 4 jam, kemudian di sini 2 jam, di sini 2 jam, di sini 2 jam, dan penghasilannya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa lihat di live dashboardnya yang penghasilan 4.900.000. Nah, di sini teman-teman bisa melihat datanya juga. Terjadi 143 penjualan, total penonton 5.300 ini ya. Ada 64 pembeli dengan rasio klik 34%. Nah, total live stream ininya yang menonton gitu ya, sekitar 7.100 ini akumulasinya. Nah, penonton tertinggi itu cuma 130. Jadi ketika teman-teman sedang live, kemudian lihat angkanya itu ya, lihat angkanya itu kok baru 10 atau 20 itu jangan langsung menyerah gitu ya. Jadi dari sini tuh penonton itu silih berganti. Penonton itu silih berganti, nggak cuman 10 orang itu aja gitu loh. Jadi kelihatannya 10, tetapi dalam 1 jam itu berganti banyak orang. Di sini penonton tertingginya cuma 130. Padahal di sini total penontonnya ada 5.300 dan orang yang melihat live stream. Nah, maksudnya melihat live stream ini bisa jadi mereka ini baru scroll gitu ya, nggak sampai nonton gitu ya. Tapi kalau ini yang benar-benar sampai nonton gitu. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman ketika nanti ya ada orang atau di data kita yang nonton baru 10, 5, 2, ya tetap semangat, dilanjutkan aja. Gitu, dilanjutkan aja. Nah, di sini satu orang itu rata-rata paling melihat live-nya itu cuma 1 menit. Cuma 1 menit gitu loh. Maka dari itu untuk live-nya ini kalau bisa
teman-teman memberikan informasi-informasi yang sangat detail tetapi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kasih aja fitur-fitur dari produk kita yang paling utama gitu. Nah untuk contoh live-nya di materi live sudah ada gitu ya. Di materi live itu sudah ada, nanti silahkan bisa dicontek nggak apa-apa. Jadi kalau nggak di materi, teman-teman ketika buka live TikTok itu yang jualan itu banyak kok. Itu ditiru aja nggak apa-apa gitu. Nah seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah di sini kan ada ini, ada jamnya gitu. Nah nanti teman-teman ketika live itu teman-teman bisa ketika awal ya itu dicoba dulu jamnya, jangan sama terus. Tetapi ketika sudah ketemu waktu yang bagus itu kalau bisa dirutinkan. Jadi dirutinkan gitu, dirutinkan sampai nanti orang itu terbiasa. Oh nanti kalau jam 7 itu ada toko A live gitu. Jadi orang-orang itu sampai hafal gitu. Jadi kalau kita konsisten tuh seperti itu. Ini strategi ketika teman-teman live gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya. Di sini profil pembelinya kita bisa melihat. Nah, kemudian di sini juga kita bisa cek yang pembeli, kalau ini penonton. Masih agak lama loadingnya ya, mohon maaf. Nah, di situ nanti bisa kita melihat umurnya juga, umurnya. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat contohnya, contoh live-nya seperti ini. Nah, fokus aja untuk ini, memberikan fitur-fitur di produknya gitu. Jadi kita nggak harus ini ya, nggak harus seperti host atau apa yang bagus itu ya. Udah simple aja, live itu simple aja. Yang penting tujuannya tercapai seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi untuk live-nya simple aja gitu. Nah, di sini tadi perlu disampaikan juga bahwasanya trafficnya organik ini ya. Trafficnya organik, nggak ada boost postnya atau belum ada gitu. Jadi di sini tadi trafficnya organik. Ini tadi pembahasan mengenai live-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai TikTok Shop program afiliasi. Jadi program afiliasi itu kita sebagai pemilik TikTok Shop ya, bisa memberikan komisi bagi kreator yang menjualkan produk kita. Nah jika mau mengaktifkan program afiliasi, silahkan masuk ke dashboardnya, kemudian klik promosi afiliasi di sini. Nah di sini nanti teman-teman akan masuk seperti ini. Di sini di beranda, ini saya belum mengaktifkan program afiliasi ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama di sini ada programnya, ada program toko, terbuka, tertarget. Nah di sini program toko ini adalah ketika kita membuat program ini, para konten kreator bisa menawarkan produk kita di sini ya. Nah di sini program toko dan memungkinkan pembuat ini konten kreator maksudnya ya. Kalau di Indonesia kan jadi pembuat ini. Nah, untuk mempromosikan semua produk Anda gitu. Jadi ketika kita buat di sini itu semua produk yang ada di etalase toko kita itu kita tawarkan untuk ini program afiliasi. Dan kita bikin persentase ini komisinya berapa persen per penjualan gitu. Itu yang toko. Kemudian yang terbuka di sini kita bisa membuat program tetapi tidak semua produk. Nah, hanya produk-produk yang kita pilih saja yang kita tawarkan gitu. Kemudian kita klik berikutnya misal ya. Nah, di sini kita ngasih komisinya berapa persen gitu. Misal kasih komisi 10%. Nah, maka estimasinya segini. Estimasi komisinya segini atau misal 30%, maka estimasi komisinya segini. Nah, di sini ada pitch ya. Di sini adalah beritahu kreator mengapa mereka harus mempromosikan produk ini. Jadi di sini kita akan memberikan keterangannya. Kenapa sih orang-orang itu harus mengiklankan produk kita gitu ya. Nah, misal komisinya gede, kemudian barangnya mudah terjual gitu, kemudian sudah BPOM, kemudian sudah banyak testimoni, itu juga bisa itu. Kemudian di sini kalau kita mau ngasih sampel gratis, kemudian sampel gratisnya kita misal kasih 10, jadi 10 orang aja. Jadi sampel gratis itu kita bisa memilih nanti siapa yang dapat gitu ya. Meskipun orang banyak yang mengajukan bisa kita tolak.
Dan di sini permintaannya untuk sampel gratis juga bisa dibuat periode. Dan kirim. Nah, di sini siapa saja bisa mengambil link afiliasi untuk produk ini gitu ya. Jadi siapa saja ketika mereka membuka di bagian afiliasi gitu, kemudian klik atau mencari nama tokonya ini, nanti akan muncul. Baik, kita contohkan ya di sini untuk di aplikasi. Di sini adalah halaman afiliasi ya. Kalau teman-teman nanti sebagai afiliator atau sebagai konten kreator ya, sebagai konten kreator yang menawarkan produk. Nah, nanti ini kalau saya coba klik add kemudian nama tokonya, username ya, lebih ke username. Di sini ketika saya enter, nah ini muncul produk yang tadi saya pasang program afiliasinya. Di sini kasih 42.000 komisinya, kemudian ada sampel gratis, itu sesuai dengan settingan yang di sini tadi. Jadi nanti teman-teman sebagai pemilik toko jika ingin menawarkan program afiliasinya ke orang-orang secara umum ya, bukan yang dari sini, yang dari pasar konten kreator, misal di grup-grup belajar afiliasi itu kan biasanya ada penawaran-penawaran tuh. Nah, caranya seperti ini, teman-teman kasih aja screenshot seperti ini, nama tokonya, nanti akan muncul produk-produk yang teman-teman daftarkan sebagai afiliasi terbuka tadi. Selanjutnya di sini ada program bertarget. Nah, di sini ketika teman-teman bikin, nah di sini itu kita bisa menarget ini ya. Jadi nama programnya ya, misal kemudian deskripsi programnya teman-teman kasih atau enggak juga boleh. Dan di sini kasih komisinya misal 50%. Kemudian di sini catatan opsional juga. Dan di sini pilih 30 kreator. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mengundang kreator-kreator kalau untuk di sini. Nah, kalau bingung nama penggunanya atau kreatornya, teman-teman buka ini dulu pasar konten kreator ini ya. Oh, nggak bisa ini. Saya buka di sini aja biar nanti terbuka halaman baru. Ini ya. Nah, di sini. Nanti di sini teman-teman bisa mengundang kreator-kreator. Nah, di sini teman-teman bisa mencari berdasarkan kontennya juga bisa. Karena tadi saya beauty and care di sini ya. Nah, nanti ada banyak kreator-kreator. Ups, sorry. Saya ulang ini ya. Beauty and care mana tadi? Nih. Oke, nanti sudah terfilter sendiri beauty and care-nya. Kemudian di sini gender pengikutnya bisa kita ganti perempuan. Nah, nanti teman-teman bisa mengundang orang-orang ini. Nah, nanti diundang aja, diundang gitu. Itu pakai di sini kita juga pilih dulu ya wilayahnya, ganti Indonesia dulu. Biar konten kreatornya Indonesia saja gitu. Nah, ini ada banyak di sini ya, yang ini nanti teman-teman bisa ngundang di sini. Misal ini Wins ini ya. Wins. Nah, Wins. Nah, ini satu. Nanti teman-teman bisa mengundang sampai 30 kreator gitu. Nanti kalau bingung, teman-teman buka ini, kemudian teman-teman bisa riset dulu kontennya seperti apa. Teman-teman buka di aplikasi TikTok, dia postingannya seperti apa gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk program tertarget. Selain program tertarget gitu ya, teman-teman juga bisa mengundang langsung ke kreator ini tadi. Teman-teman mau ngundang siapa setelah di sini ya. Di sini bisa teman-teman filter lagi usianya dan pengikutnya. Misal saya mencari usia yang segini ya, karena skincare untuk anak muda misal ya. Ternyata nggak ada. Nah, berarti skincare itu rata-rata yang mencari di usia ini 25-34 karena konten kreatornya ini kebanyakan followernya yang skincare seperti ini. Kemudian teman-teman bisa undang langsung di sini. Teman-teman bisa undang ya. Atau teman-teman juga bisa ini mengontak langsung. Di sini ada kontak. Nah, di sini ada WA, ada emailnya. Jadi teman-teman dimudahkan sekali ya di TikTok ini ketika kita punya TikTok Shop, kemudian kita punya program, misal tadi ya, saya ngasih saya ngasih komisi 50% untuk produk saya, tolong diiklankan, itu bisa di sini. Atau teman-teman bisa ngontak langsung, tanya kalau mau endorse itu biayanya berapa. Jadi nggak usah mencari agensi-agensi gitu.
Kalau di medsos lain kan harus nyari agensi ya, kecuali memang dia ikut agensi ya. Jadi di sini kita bisa mengundang langsung atau mengontak langsung. Kalau di sini nggak ada kontaknya ya kita hanya bisa mengundang. Begitu. Dan untuk kalimat undangannya cukup sederhana aja, teman-teman kasih aja perkenalan, saya dari sini mau ngasih penawaran ini, ada sampel gratisnya, nanti tinggal dinyalakan ininya. Kalau mau ngasih sampel gratis gitu. Soalnya kalau teman-teman ngasih sampel gratisnya pakai aplikasi TikTok, ini nanti ada pemberitahuan dari TikTok bahwa yang menerima sampel ini wajib posting video gitu. Jadi jangan ngirim sampel di luar aplikasi TikTok gitu ya. Maksudnya kita ngontak via WA, dia minta sampel, kita kirim itu jangan. Jadi kalau bisa konten kreatornya itu minta sampelnya itu pakai fitur di TikTok ini. Karena nanti ada istilahnya MOU-nya dari TikTok itu. Kalau si konten kreator ini nggak segera posting dari sampel yang mereka peroleh, mereka lama-lama akan diperingatkan oleh TikTok, dan kalau pelanggarannya lebih besar lagi, istilahnya dia dapat sampel banyak tapi nggak pernah posting, nanti akan di-banned sama pihak TikTok begitu. Nah, ini untuk program afiliasi. Jadi di TikTok sangat luar biasa sekali, teman-teman bisa menemukan konten kreator yang sesuai dengan kebutuhan toko teman-teman, dan kita bisa menawarkan komisi yang menarik agar mereka mau mengiklankan produk kita begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk program afiliasi. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendatangkan traffic secara organik, traffic atau pengunjung ya, pengunjung agar bisa melihat produk kita dengan optimasi menu belanja. Pada saat saya membuat materi ini, di TikTok sudah ada menu belanja atau menu shop. Nah, di sini ada menu baru ya. Kalau sebelumnya di TikTok awal itu nggak ada, nah di sini sudah ada. Ketika kita buka menu shop, itu ada beberapa produk di halaman utamanya di sini ya. Kemudian di sini ada beberapa kategori. Kemudian di sini ada kolom pencarian di sini. Di sini ada kolom pencarian. Oke, bagaimana nantinya kita mengoptimasi agar produk kita ini bisa muncul di sini? Yang pertama, kita pahami dulu algoritma menu belanja. Ini ya. Disclaimer ya. Disclaimer, ini algoritma ini bukan resmi rilisan TikTok yang saya bahas ini. Karena memang TikTok tidak menyampaikan algoritmanya seperti apa. Algoritma ini saya pelajari sendiri dan saya simpulkan sendiri. Jadi di sini mengenal algoritmanya ini berdasarkan pemahaman saya. Disclaimernya seperti itu. Jadi kalau memang nanti hasilnya agak berbeda dengan real, ya mohon dipahami. Tetapi ini semaksimalnya sudah saya cek beberapa kali dan akhirnya ketemu algoritmanya. Urutan bagaimana produk itu muncul di menu belanja. Di sini ya, ini menu belanja. Yang pertama, sebagaimana teman-teman lihat, ini akun yang saya gunakan, ini bukan akun toko saya. Tetapi di sini teman-teman bisa lihat salah satu produk saya muncul di depan. Di sini ya, ini nggak sengaja juga. Ini muncul di depan, ini ya ada logonya Asmozo, ini toko saya. Bagaimana saya sampaikan sebelumnya. Dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya juga, kalau bisa selalu pakai flash sale. Di sini kelihatan ada countdown-nya. Kemudian di sini ketika dibuka langsung ada harga coretnya. Ini toko kami. Ini ya. Kemudian di sini teman-teman lihat produk di sini penjualannya belum banyak. Di sini ya, penjualannya baru satu yang produk ini karena ini produk baru. Kemudian kita bandingkan dengan yang lainnya. Di sini. Nah, di sini kita klik ya. Di sini penjualannya baru 100-an. Kemudian kita cek lagi. Di sini. Di sini baru 5 terjual. Kesimpulan awal yang bisa kita ambil di algoritma halaman depan ini, di bagian semuanya, di sini produk-produk yang muncul bukan
berarti produk yang penjualannya sudah banyak. Tetapi produk-produk yang muncul adalah produk yang serupa dengan produk yang kita lihat terakhir. Produk yang serupa dengan yang kita lihat terakhir. Ketika di halaman beranda, di sini ya, kita menemukan postingan-postingan yang ditautkan dengan keranjang kuning, kemudian kita mengeklik keranjang kuning tersebut, kita melihat katalog. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Jadi yang muncul di halaman depan ini adalah produk-produk yang serupa dengan produk yang habis kita lihat. Bahkan ini ya, di sini ada produk penghilang bulu ketiak. Ini tuh iklan. Jadi saya lihatnya ini tuh iklan, bukan produk yang langsung secara FYP. Tetapi di sini tetap muncul di sini. Nah, ini tuh saya melihat ini tuh dari iklan sebelumnya. Saya belum pernah melihat postingan aslinya, tetapi tetap muncul di sini. Jadi kesimpulan yang pertama seperti itu. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhi produk kita muncul di halaman depan yang pertama adalah postingan kita atau produk kita sebelumnya pernah dilihat oleh orang lain. Maka dari itu kita perlu optimasi bagaimana agar postingan kita tetap viral dan muncul di beranda orang-orang. Di sini ya, ini muncul lagi produk saya. Bisa dilihat ini ada logonya Asmozo, ada flash sale-nya. Itu yang pertama ketika halaman depan semuanya. Kemudian yang paling atas di sini, ini adalah ketika saya klik ya. Ini produk-produk yang ikut campaign dari TikTok. Nah, di sini adalah produk-produk yang diskonnya besar-besar yang ikut campaign dari TikTok. Nah, di sini. Bahkan di sini ada ini orderan-orderan yang sudah masuk. Di sini yang diskonnya gede-gede, di sini ada 40 sampai 70 gitu ya. Ini yang ikut campaign TikTok. Kemudian di sini ada flash sale. Nah, pastikan teman-teman selalu bikin flash sale. Nanti ada kemungkinan muncul di sini. Ini saya klik coba. Nah, ini produk-produk yang ikut flash sale. Ini kalau ini flash sale-nya TikTok atau flash sale sendiri ya? Oh, ini flash sale campaign-nya TikTok. Yang di sini flash sale bukan flash sale biasa ya. Jadi dua ini campaign-nya TikTok semua. Ini campaign-nya TikTok, dua ini. Jadi nanti kalau campaign itu kampanye ya, promo yang diadakan TikTok. Kalau teman-teman sudah bisa masuk ke campaign TikTok, pastikan teman-teman mendaftar. Oke, kemudian selanjutnya ini kan semua ya. Kemudian di sini ada kategori-kategori. Nah, ini munculnya juga hampir mirip. Kalau kategori di sini saya klik di sini biasanya sih penjualan yang terbanyak kalau ini. Nah, ini 600-an. Sorry, saya kembalikan dulu. Nah, atau yang lagi hits biasanya kalau yang di sini lagi trending. Oke, yang pertama itu tadi halaman depan yang bisa kita optimasi. Yang pertama, tetap kita harus postingan kita viral biar nantinya orang melihat postingan kita atau postingan kita iklankan. Ketika orang setelah melihat produk kita, meskipun itu nggak sengaja cuma beberapa detik, tetap bisa masuk ke sini. Kemudian ikut campaign TikTok. Nah, di sini ada dua ya, yang satu flash sale, yang satu yang diskon-diskonnya besar. Setelah halaman pertama, yang bisa kita optimasi adalah di sini. Setelah halaman utama, algoritma yang kedua adalah algoritma pencarian. Di sini ya, di sini ada menu pencarian. Ketika saya klik, tetap yang muncul adalah pencarian-pencarian yang sedang ramai. Yang sedang ramai di pencarian utama. Tetapi ketika saya ketik di sini, di bagian menu belanja, itu nanti akan munculnya produk-produk aja, bukan postingan. Ketika saya ketik sepatu ya, misal. Nah, sepatu pria, misal saya klik. Nah, maka di sini nanti akan ada beberapa menu lagi. Ada paling cocok, ada penjualan teratas, dan ada yang terbaru. Nah, di paling cocok,
ini biasanya tidak pasti itu ya. Di paling cocok itu biasanya antara penjualan terbanyak atau yang banyak diskon atau yang penjualan tertrending. Trending itu penjualan banyak tetapi dalam waktu singkat. Dalam artian baru-baru ini aja. Di sini bisa kita lihat penjualannya hampir banyak semua ya. Nah, kemudian di sini ada penjualan teratas. Penjualan teratas. Nah, ini yang penjualannya memang banyak. Kemudian di sini ada yang terbaru. Yang memang baru-baru ini diupload. Nah, dari sini kita bisa mengoptimasi setelah kita memahami algoritma tadi ya. Optimasi yang selanjutnya adalah optimasi judul produk. Ini tadi setelah kita mengenal algoritma yang bisa kita lakukan. Kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya, nah kemudian selanjutnya ketika tadi di pencarian ya, di pencarian yang bisa kita lakukan adalah optimasi judul produk. Sebagaimana saya contohkan tadi di sini saya ngetiknya sepatu pria, maka yang muncul adalah produk dengan judul-judul yang memiliki kata kunci sepatu pria. Sepatu dan pria, meskipun nggak harus berjajar sepatu pria. Ini ada sepatu dan pria. Seperti di marketplace lain, bahwasanya judul itu harus kita optimasi agar muncul. Nah, ini sepatu pria ya. Saya contohkan di sini sepatu pria murah. Maka yang muncul pasti ada kata sepatu, pria, dan murah gitu. Murahnya nggak wajib sih ya. Tetap harus ada salah satu ini. Di sini nggak ada kata murahnya. Di sini nggak ada kata murahnya, tetapi kalau ada kata murah itu lebih menjadi nilai plus seperti ini. Nah, ini ada kata, oh ini juga nggak ada kata murahnya. Tapi ada kata sepatu pria. Di sini, oh ternyata setelah saya tambah murah, itu kata murahnya banyak yang nggak muncul karena memang belum banyak yang menggunakan kata murah ternyata. Jadi memang ini kan termasuk fitur baru ya, jadi belum banyak yang menggunakan fitur ini. Ini aja saya contohkannya bukan murah, tetapi kita menggunakan kata kunci sepatu dan kata kunci lain yang sering dicarikan adalah sneakers. Nah ini, sneakers. Kita sudah pakai kata sepatu, tetapi tetap pakai kata sneakers. Nah, kalau ini hampir semuanya pakai ya. Ini sepatu dan sneakers ada. Ini sepatu dan sneakers. Jadi dari situ ketika kita menggunakan judul yang lebih lengkap itu lebih baik. Maka dari itu kalau bisa teman-teman ketika upload itu judulnya yang lengkap gitu. Jadi kita gunakan kata kunci yang banyak dicari orang. Sepatu, sneakers, kemudian coba casual atau sport. Ini kan ada kan casual, original. Jadi seperti itu, optimasi yang bisa kita lakukan adalah dengan melengkapi kata kuncinya. Kemudian optimasi yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah optimasi penjualan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita tadi ya, contoh sepatu pria, di sini kan ada kategori penjualan terbanyak teratas. Semakin banyak penjualan kita, tentunya akan semakin banyak, tentunya kesempatan produk kita naik di sini akan semakin tinggi. Nah, maka dari itu kalau bisa di awal itu ngasih harganya yang penting balik modal dulu kalau saya. Atau nyari labanya tipis sekitar 5.000 atau 10.000 aja. Biar cepat laku. Kalau ada yang menanyakan bagaimana dengan FO mas? Kalau saya sendiri nggak pernah ya melakukan FO atau fake order. Maksudnya FO itu dipesan dulu sama teman atau dipesan sama beberapa akun kita. Nanti penjualannya biar kelihatan banyak. Karena FO itu nggak saya sarankan. Sekarang itu kan TikTok itu sangat ketat. Yang terindikasi FO, bahkan dia nggak FO. Ada beberapa kasus itu dia jualannya itu minyak goreng. Seperti itu kan dia ngasih harga murah. Akhirnya ada orang itu beli beberapa kali
dengan akun berbeda yang dialamatkan di alamatnya sendiri. Padahal itu yang beli itu memang orang lain, bukan tokonya sendiri, tetapi sama TikTok itu dianggap FO atau order palsu. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Kalau udah terindikasi FO nanti uangnya nggak bisa ditarik. Nah kalau saya sendiri memang nggak FO ya. Solusinya itu tadi kita jualan dengan harga atau laba yang tipis, atau kita kasih variasi yang harga murah. Misal ya sepatu tetapi di situ ada variasi kaos kaki. Sepatu, kaos kaki, dan sepatu plus kaos kaki. Nah, kaos kakinya kan itu murah. Jadi yang dapat ulasan itu produk itu. Walaupun yang laku banyak ternyata kaos kaki gitu. Itu contoh aja gitu. Nah, tetapi itu tadi kalau saya nggak menyarankan FO ya. Tapi kalau teman-teman mau FO ya silahkan. Silahkan. Tetapi kalau saya tidak menyarankan. Karena kalau udah ketahuan nanti uangnya nggak bisa cair. Bahkan sudah ada yang sampai ngurus di kantornya juga belum bisa. Sekarang kan TikTok sudah punya kantor ya di Indonesia. Oke, itu beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk optimasi di menu belanja ya. Menu baru di TikTok. Saat saya membuat video ini belum lama menu itu muncul. Maka yang bisa saya pelajari baru itu mengenai algoritmanya. Kemudian optimasinya ini kita buat postingan atau produk kita dilihat orang. Kemudian kita ikut campaign TikTok. Kemudian kita optimasi judul. Kemudian kita optimasi jumlah penjualan. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Jika nanti ada yang perlu didiskusikan bisa langsung disampaikan. Halo teman-teman gacor, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya beriklan yang benar, bagaimana sih caranya beriklan di TikTok ADS supaya benar-benar profit. Oke teman-teman, di sini pengalaman pribadi saya beriklan di TikTok itu sangat mudah teman-teman, apalagi audiensnya banyak banget sekarang. Auto closing besar banget closing rate-nya. Di sini saya pernah menghabiskan 110 juta di TikTok ADS di satu akun teman-teman, dan menghasilkan hampir 10.000 konversi atau chat yang masuk ke customer service saya. Di sini saya benar-benar profit banget teman-teman menggunakan TikTok ADS. Oke teman-teman, sebelum kita beriklan di TikTok ADS itu kita harus terlebih dahulu menyiapkan berdu sama membuat pixel di TikTok ADS. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya ini teman-teman saya akan menjelaskan tutorial mulai beriklan di TikTok ADS dari 0 sampai benar-benar gacor teman-teman, dan pastinya profit teman-teman ya. Oke teman-teman, disimak baik-baik teman-temannya. Saya akan menjelaskan satu demi satu teman-temannya supaya teman-teman benar-benar paham cara beriklan di TikTok ADS dengan profit dan pasti yang pastinya iklannya benar-benar gacor teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sedikit saya screenshot ya teman-teman ya. Profit saya di bulan pertama ngiklan di TikTok ADS teman-teman. Profit saya sebesar 88 juta sekian teman-teman ya. Ini saya menghabiskan budget sekitar 43 jutaan teman-teman, kurang lebih teman-teman ya. Dan ini profit saya teman-teman 88 juta ya teman-teman ya, selama beriklan di TikTok ADS di bulan pertama teman-teman ya. Gacor banget pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa perlu banyak basa-basi teman-teman, kita langsung saja ke video selanjutnya ya. Di video selanjutnya itu kita akan belajar dari 0 sampai benar-benar bisa pokoknya teman-teman, dari 0 sampai 100, dan pastinya mudah dipahami teman-teman. Oke. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pixel di TikTok. Setelah itu, bagaimana cara menghubungkan pixel TikTok ke berdu, dan selanjutnya cara mengaktifkan pixel. Dan tidak lupa lagi, saya akan menjelaskan apa itu berdu. Oke teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cara membuat pixel di TikTok. Pertama, teman-teman klik aset, setelah itu klik peristiwa. Setelah klik peristiwa, kita lanjut ke peristiwa web. Di sini teman-teman saya sudah mempunyai pixel contoh. Ini dia, ini ID-nya juga. Dan untuk membuat pixel baru,
teman-teman tinggal mengklik siapkan peristiwa web sebelah kiri. Setelah teman-teman mengklik siapkan peristiwa web, lalu teman-teman pilih TikTok Pixel. Berikutnya, buat nama. Contoh Pixel contoh 2. Di sini saya membuat nama dengan Pixel contoh 2. Setelah itu, teman-teman klik yang di ini, install kode Pixel secara manual. Setelah itu, klik berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan mode standar ya teman-teman. Mode standar. Setelah itu, buat. Jangan lupa salin kode Pixel. Oke, sudah jadi teman-teman. Tinggal kita kembali lagi ke aset. Klik peristiwa. Buka peristiwa web lagi. Nah, udah jadi teman-teman. Udah jadi teman-teman ya. Halo teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan ID pixel TikTok kita di situs Berdu dan cara menempelkan ID pixel kita ke landing page di Berdu. Oke teman-teman, pertama klik aset, terus peristiwa, terus ke peristiwa web teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman, ID pixel yang kita sudah buat tadi teman-teman ya. Yang ini teman-teman ID-nya, tinggal kita copy. Kalau namanya ini bebas teman-teman, sesuai apa yang teman-teman buat tadi namanya. Terus kita ke situs Berdu. Cara daftar situs Berdu murah banget teman-teman. Tinggal siapin email sama nomor telepon. Lalu kita ke bagian apps teman-teman ya. Terus ke TikTok Pixel, cari teman. Kalau ini Facebook Pixel, yang ini TikTok Pixel. Lalu kita klik tambah nama sesuai, boleh nama toko teman-teman atau nama teman-teman. Terus di sini kita paste, lalu kita simpan. Oke, jadi teman-teman, setelah itu kita menempelkan ID pixel kita ke landing page kita. Landing page bisa dibuat di Berdu yang teman-teman di sini diubah tampilan ini teman-teman. Di sini cara membuat landing page sendiri. Kalau di sini saya sudah punya landing page, sudah buat sendiri di sini teman-teman. Cara nambahnya tinggal di sini impor aja teman-teman ya. Kalau udah punya landing page sendiri. Di sini tinggal kita edit teman-teman. Kita tinggal edit di landing page kita, lalu kita cari yang ada tombolnya teman-teman, yang ada klik-kliknya atau ambil promonya. Kita cari pakai ini teman-teman ya, pakai ini. Berarti belum ketemu teman-teman. Ini udah ketemu, lalu kita pilih setting di sini teman-teman, di sampingnya itu, lalu kita pilih TikTok Pixel dulu. TikTok Pixel ini kita klik. Kalau di sampingnya ini Facebook Pixel. Kalau yang ini TikTok Pixel. Kita ngiklan di TikTok Pixel, kita pilih TikTok Pixel. Ini teman-teman, kita pilih add to chat yang ini teman-teman ya, nama eventnya. Lalu pixelnya kita pilih sesuai nama pixel kita tadi, Intan. Kita checklist, lalu pilih selesai. Kita cari lagi tombolnya teman-teman ya, tombol landing page kita. Ini teman-teman, lalu kita pilih setting lagi. Pilih TikTok Pixel, lalu nama eventnya add to chat, lalu ini kita checklist lagi teman-teman. Mudah banget teman-teman, mudah banget mengerti teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman ya, ini teman-teman, kita cari lagi ketemu. Nah, ya teman-teman, udah selesai teman-teman. Itulah cara menghubungkan ID TikTok Pixel kita ke Berdu dan menempelkan ID pixel TikTok kita ke link di Berdu. Oke teman-teman ya, sampai di sini mengerti kan? Lalu kita pilih simpan, terus kembali. Ya, udah jadi teman-teman. Untuk melihat linknya itu tinggal klik lihat aja nih teman, klik lihat. Dan ini adalah linknya teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Ini dia teman-teman. Nanti kita paste di
pas pembuatan iklannya teman-teman ya, yang ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman ya, cara menghubungkan dan menempelkan ID pixel TikTok kita di Bardu. Oke teman-teman, sebelum kita ngiklan atau sebelum membuat campaign, kita terlebih dahulu mengaktifkan ID pixel TikTok kita teman-teman ya. Gampang banget teman-teman. Tinggal klik aset dan peristiwa. Lalu ke peristiwa web teman-teman ya. Kebetulan di sini ID pixel TikTok saya sudah aktif teman-teman. Dan saya mau mengulangi caranya, bagaimana caranya mengaktifkan ID pixel TikTok kita teman-teman. Tinggal kita ke halaman Bardu teman-teman. Lalu pilih LP yang sudah kita edit teman-teman ya. Klik lihat. Lalu copy ini teman-teman, link kita teman-teman, link LP kita teman-teman. Link LP kita lalu kembali ke TikTok. Lalu di sini kita copy teman-teman ya. Copy lalu klik share. Otomatis dia nanti teman-teman akan aktif teman-teman ya. Otomatis dia akan aktif. Otomatis dia akan aktif. Terus kita beralih ke campaign teman-teman ya. Ke campaign. Setelah beralih ke campaign teman-teman, baru kita buat iklan TikTok teman-teman ya. Di sini teman-teman ya. Halo teman-teman gacor, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bardu ya teman-teman. Apa sih itu Bardu? Bardu adalah website atau alat pembuatan website teman-teman yang berguna banget bagi bisnis online kita teman-teman. Di sana tempat kita membuat landing page, di sana kita tempat membeli domain, di sana tempat kita tempel ID pixel TikTok kita, ID pixel Facebook kita, dan lain-lain lagi teman-teman. Banyak banget fungsinya Bardu ini teman-teman. Salah satunya ini teman-teman ya. Sini teman-teman, di apps ini teman-teman. Di sini banyak banget. Misalnya teman-teman mau iklan di Facebook, di sini dulu dapat tempel ID pixel Facebooknya, di TikTok di sini. Terus kalau di Google di sini teman-teman ya. Pokoknya banyak banget fungsinya teman-teman. Misalnya teman-teman pakai customer service di sini tempat kita taruh nomornya teman-teman, nomor customer service kita teman-teman di sini. Kalau mau on, tak on di sini gampang teman-teman, gampang banget pokoknya kalau pakai Bardu teman-teman. Jadi lebih mudah pekerjaan kita teman-teman ya. Oke teman-teman gacor, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli domain di Bardu. Pertama-tama kita klik pengaturan dulu teman-teman ya, klik pengaturan, terus nama domain kita klik, terus klik beli baru teman-teman ya. Misalnya di sini kita tulis nama domainnya toko bersamaku. Oke teman-teman, lalu kita klik cari ini teman-teman. Cari. Nah di sini teman-teman mau bebas mau pilih yang mana, mau pakai .com, .my.id, .org atau .id atau .net, bebas teman. Tapi di sini biasa saya pakai yang murah-murah aja teman, .my.id teman-teman. Ini teman-teman. Cuman 78.000 per tahun teman-teman. Murah banget kan? Kalau teman-teman mau order, tinggal klik ini teman-teman di sekarang, terus selesaikan pembayarannya teman-teman. Cara menempelkan domain kita ke landing page kita teman-teman, dan cara dari nol ya teman-teman ya. Di sini klik tampilan teman-teman ya, tampilan, terus klik halaman tambahan, lalu klik di sini ini teman-teman, impor. Kita klik teman-teman impor ya, klik impor teman-teman. Oke teman-teman gacor, setelah kita klik impor, lalu kita klik mana landing page yang kita mau edit ya teman-teman. Contohnya ini teman-teman, saya di sini pilih ini teman-teman, ini contoh aja teman-teman. Nah misalnya teman-teman, nah di sini teman-teman bebas namanya, misalnya namanya nama produknya Natur, LP Natur, bebas atau nama teman-teman, nama teman-teman juga bisa. Di sini kita klik ini teman-teman ya, di samping domain utama ini kita klik di sini tombolnya. Nah pilih domain yang teman-teman udah beli tadi. Misalnya contoh saya klik di sini, ubah teman-teman ya, bebas ini mau diubah apa, misalnya serum Natur manis,
bebas teman-teman. Terus kita simpan teman-teman ya, simpan. Oke teman-teman, jadi tinggal kita cari tombolnya aja teman-teman ya, seperti yang tadi teman-teman, tutorial sebelumnya teman-teman ya. Ini mau ngaktifin rotator yang mana teman-teman? Ini adalah grup customer service saya teman-teman ya. Pakai test rotator, terus pilih nih grupnya, terus ini bebas kata-katanya, terus ini pilih TikTok pixel, terus kita tentang ini di pixelnya Intan ya, Intan. Jadi deh teman-teman, gampang banget ya teman-teman, dibaru ya teman-teman. Oke teman-teman, waktunya kita gaskan iklannya teman-teman ya, biar tambah gacor lagi teman-teman. Tuh, udah kesimpan teman-teman. Untuk melihat linknya tinggal kita klik ini, lihat ini. Nah, ini kita pakai iklan teman-teman ya, ini nanti di campaignnya kita paste di sana. Oke teman-teman, gampang banget kan? Ayo teman-teman, kita gaskan iklannya teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Nah, sampailah kita kepada topik yang paling utamanya, yaitu bagaimana cara membuat campaign atau iklan di TikTok ADS. Iklannya yang benar-benar gacor, yang bisa bikin kita profit. Oke teman-teman, pertama kita klik campaign ini ya teman-teman ya. Terus lalu kita klik buat. Kita klik buat. Mulai lagi. Di sini kita pilih mode custom teman-teman ya, mode custom. Terus pilih konversi. Di sini namanya bebas teman-teman. Jago. Oh ya teman-teman, di TikTok ADS itu teknik iklannya ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu teknik CBO dan yang kedua itu teknik bid. Saya mau jelasin teknik CBO. Teknik CBO itu yang ini teman-teman, teknik CBO. Teknik CBO itu kita menaruh anggarannya di sini. Misalnya 500.000. Saya jelasin teknik CBO itu. Misalnya teman-teman mau ngiklan hari ini 500.000, maka anggaran harian teman-teman itu akan habis dalam waktu 24 jam jika menggunakan teknik CBO. Oke teman-teman ya. Anggaran harian kita itu akan habis dalam 24 jam jika kita menggunakan teknik CBO. Iklannya jalannya standar, oke? Kadang ngebut, kadang tidak ngebut kalau menggunakan teknik CBO. Tergantung anggaran hariannya. Kalau semakin besar anggaran hariannya, maka semakin ngebut kecepatan iklannya. Kalau teknik bid teman-teman, di sini saya biasa menggunakan teknik bid yang ya teman-teman ya, kalau beriklan saya biasanya menggunakan teknik bid. Kita pilih situs web, terus TikTok pixel. Nah, ini kita pilih TikTok pixel yang sudah kita buat dan aktif, yang bisa dibuat beriklan ya teman-teman ya. Lalu kita pilih di sini menambahkan keranjang, karena kita tadi di landing page itu di pengeditannya kita pilih add to chat, maka di sini kita pilih tambahkan keranjang. Lalu di sini penempatannya teman-teman, kita pilih di TikTok aja ya. Ini teknik yang saya gunakan real 100% tanpa kebohongan. Real 100%. Ini teknik yang saya gunakan yang membuat saya profit. Lalu kita klik pengaturan lanjutan. Ini kita matikan komentarnya teman-teman ya, biar tidak ada komentar negatif teman-teman di iklan kita, biar iklan kita itu bagus. Untuk penargetannya kita pilih penargetan khusus teman-teman ya. Terus bagi yang mau ngiklan ke seluruh Indonesia, ini tak perlu diubah. Tapi jika ada teman-teman yang nggak mau ngiklan ke Papua nih, ungkirnya jauh, tinggal teman-teman klik di sini. Di tombol jarum ini teman-teman ya, klik di sampingnya sini. Lalu kita cari Papua. Papua. Nah, misalnya teman-teman juga nggak mau ngiklan ke daerah mana juga paling ujung, misalnya Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Nah, tinggal kita klik tombol sembarang terus. Nah, inilah target lokasi teman-teman ya, yang tempat iklan teman-teman masuk. Nah, ini bahasanya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kita checklist. Nah, di sini saya biasa menggunakan wanita saja teman-teman.
wanita saja. Kalau teman-teman milih tanpa batas, maka target gendernya itu pria dan wanita teman-temannya. Tapi di sini yang saya biasa gunakan tuh wanita saja. Dan target usianya itu dari 25 sampai 55 teman-teman ya. 55 tahun ke atas. Kalau kita pilih tanpa batas, maka target usianya itu dari umur 13 sampai 55. Oke, di sini kok kita kosongin aja teman-teman. Di sini kita boleh isi atau hapus teman-teman ya. Tapi di sini saya biasanya pilih hapus teman-teman. Yang ini saya hapus. Saya hapus. Nah, di sini. Nah, sampailah kita ke teknik bid teman-teman ya. Ini di sini tempat kita menaruh anggarannya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan teknik bid. Saya biasa menggunakan anggaran di 800 sekian ya teman-teman ya. 800 sekian teman-teman. Nah, 800 sekian teman-teman. Kalau kita menggunakan teknik bid, kita di sini pilih konversi ya. Kita pilih konversi, terus kita pilih bid standar, oke, teman-teman. Bid standar kita taruh di sini. Bidnya biasa saya gunakan 8 ribuan. Nah, 8 ribuan teman-teman ya, biasa saya gunakan. Kalau anggarannya itu 800-an, kalau bidnya itu 8 ribuan. Lalu kita klik pengaturan lanjutan ini teman-teman. Kalau kita pilih standar, maka jalannya itu agak lumayan kebut. Tapi kalau kita pilih dipercepat, maka iklan kita itu jalannya kebut kalau bid standarnya itu benar-benar diterima oleh pihak TikTok teman-teman ya. Nanti kalau jalannya kurang kebut, bidnya ini bisa dinaikkan ke 9.000 atau 10.000 teman-teman ya. Bidnya ini bisa dinaikkan ke 9.000 atau ke 10.000 jika jalannya iklan TikTok ADS kita kurang kebut. Oke teman-teman, kita sudah pilih dipercepat. Setelahnya klik berikutnya. Nah, ini tidak perlu diganti, bebas mau diganti atau tidak. Bisa nama toko atau nama teman-teman. Nah, ini adalah nama toko kita yang akan keluar nanti di TikTok ya teman-teman ya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mau buat nama toko baru, tinggal klik ini, buat identitas khusus yang baru. Nah, tulis nama toko teman-teman dulu di sini, atau nama teman-teman juga di sini. Terus di sini kita tinggal ganti foto profilnya di sini teman-teman ya. Kalau mau buat nama toko baru. Nah, di sini kita unggah video yang sudah teman-teman buat, misalnya, atau video produk teman-teman. Di sini kebetulan saya sudah buat video teman-teman produk saya. Unggah dulu teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti teman-teman di teknik itu boleh ditanyakan langsung teman-teman ya. Saya ajakkan langsung sampai teman-teman benar-benar ngerti. Iklan di TikTok itu gampang banget teman-teman, lebih gampang dari Facebook, dan audiensnya di TikTok itu sangat besar. Karena sekarang tuh kan zamannya orang main TikTok aja teman-teman. Pokoknya kalau produk kita benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, pasti closing rate kita itu bagus banget teman-teman. Intinya di TikTok tuh konten kita bagus, sama landing page kita itu bagus, sama harga penawarannya itu bagus, maka tingkat closing rate kita itu juga bagus teman-teman. Oke teman-teman, video kita sudah terupload teman-teman. Klik gambar mini ini ya teman-teman, supaya covernya itu bukan video kita, supaya video kita itu diterima sama TikTok lebih cepat. Kita pakai cover foto produk atau foto cewek pegang produk juga boleh teman-teman, biar cepat disetujui teman-teman ya, biar tidak lama proses ditinjaunya. Kalau kita ganti covernya itu menggunakan foto produk atau foto produk ditambah foto modelnya. Di sini teksnya kita bisa bebas taruh, misalnya di sini COD ke seluruh Indonesia.
Nah, inilah nanti yang keluar ke TikTok kita teman-teman. COD ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, di sini kita masukin link landing page kita teman-teman ya. Otomatis kita balik ke situs Berdu. Nah, di sini saya balik ke situs Berdu ya teman-teman ya. Nah, kita klik tampilan ini, tampilan teman-teman ya. Kita ke landing page kita, terus kita klik halaman tambahan. Nah, ini tadi landing page yang pernah kita edit atau saya edit ya teman-teman. Kita klik lihat ini teman-teman. Ini lihat ini. Nah, otomatis dia ini nah. Inilah dia teman-temannya contohnya. Lalu kita pilih ini teman-temannya. Nah, yang ini kita copy teman-teman. Yang ini kita ambil. Lalu kita kembali lagi ke TikTok, kita paste di sini. Nah, jadi teman-teman gampang banget. Lalu kita pilih ke standar. Panggilan untuk bertindak kita pilih standar. Lalu belanja sekarang ini boleh diganti, boleh juga kita pakai. Saya di sini biasa pakai pesan sekarang, teman-teman. Nah, setelah itu jadi deh teman-teman. Misalnya nih kalau teman-teman mau upload 2 video, boleh teman-teman. Saya saranin upload 2 video biar iklannya benar-benar gacor. Di sini tinggal kita klik tambahkan teman-temannya di sini, tambahkan di sebelah kanan. Tambahkan. Nah, nama tokonya tetap teman-temannya. Misalnya kalau teman-teman punya 2 toko, boleh dipakai juga dalam bersamaan. Di sini kita unggah video lagi teman-teman. Boleh unggah video yang sama, boleh unggah video yang berbeda-beda ya teman-temannya. Di sini saya unggah video yang berbeda aja teman-teman. Ini cover videonya aja sama. Oh, ya ada udah ubah nama file. Kita ubah nama file teman-teman. TikTok ADS2. Baru kita unggah ya. Unggah. Saya saranin teman-teman menggunakan teknik ini ya. Karena saya berpengalaman pribadi saya di sini benar-benar profit menggunakan teknik beat ini teman-teman. Kalau teknik CBO sih profit teman-teman, tapi profitnya sekitar tidak sebagus menggunakan teknik beat ya teman-teman ya. Tapi asal teman-teman sudah coba teknik CBO juga, biar teman-teman tahu mana yang enak jalannya. Siapa tahu teman-teman lebih enak di teknik CBO, siapa tahu teman-teman enak di teknik beat. Yang penting saya sudah jelaskan itu teman-temannya, teknik CBO itu sama teknik beat. Ini yang saya pakai ini teknik beat ya teman-teman ya. Kita ganti gambar mininya teman-teman ya. Ini foto produk sama foto modelnya. Oke, sudah selesai. Kita pilih simpan. Nah, ini boleh ditaruh beli 1 gratis 1 COD. Kalau tesnya di TikTok nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Kita tinggal pilih URL karena oh ya, tinggal kita copy lagi teman-teman linknya. Ini ya teman-teman, kita copy lalu kembali ke TikTok. Kita paste di sini lagi. Di sini kita pilih standar. Ini boleh diubah atau pilih yang lain. Saya di sini biasa pakai pesan sekarang. Nah, jadi teman-teman, lalu kita klik kirim teman-teman. Di sini kita menggunakan 2 video teman-teman ya dalam satu campaign. Nah, kita klik kirim. Tunggu teman-teman, masih sedang proses. Ini belum selesai teman-teman ya. Ini belum selesai. Ini sedang tinjau. Tinggal pilih ke campaign-nya, campaign ini teman-teman ya. Kita checklist nih teman-teman, iklan yang barusan kita buat, namanya Jago tadi kan, Jago. Kita klik ini. Nah, lalu kita ke grup iklan, teman-teman, ke grup iklan. Nah, lalu kita ini kan statusnya sedang ditinjau, tidak tayang. Langsung saja duplikat teman-teman. Ini klik salin.
langsung duplikat jadi 10 ya teman-teman ya. 10 dulu, lalu ke kampanye yang ada, lalu kita klik duplikat. Nah, kita duplikat 10 dulu teman-teman. Nanti kalau 10-nya sudah aktif, lalu kita pilih tombol 10. Yang nomor 10 lalu kita duplikat lagi jadi 10 teman-teman ya. Kalau teman-teman mau duplikatnya menjadi 20 grup ya teman-teman ya. Ini kita klik berikutnya. Nama grupnya boleh diubah atau boleh dibiarin. Saya di sini biasanya duplikat 10 grup teman-teman. Saya buat 2 campaign, yang per campaign saya buat grupnya jadi 10 atau saya duplikat 10. Kita klik kirim. Nanti kalau ada yang belum mengerti teman-teman dari teknik CBO sama Bit2, langsung saja teman-teman bertanya. Nanti diajarin sampai bisa pokoknya. Tapi kalau teman-teman pantau video ini dengan serius atau dengan teliti, pasti teman-teman langsung mengerti. Tinggal ikuti aja video ini teman-teman. Misalnya teman-teman membuat iklan nih, tinggal tonton video ini teman-teman ya. Sambil lihat mana yang saya pilih itu, mana yang saya batalin itu, mana yang saya pilih. Itu aja ikuti teman-teman. Pasti bisa teman-teman. Nah, ini sudah aktif teman-teman ya. Tinggal kita nunggu grupnya ini aktif teman-teman ya. Yang di sini nanti ada bilang aktif dan sudah disetujui. Kita nunggunya itu kurang lebih kalau di TikTok 2 jam teman-teman baru diaktif. Oke teman-teman. Nah, selesailah teman-teman. Tinggal kita menunggu aktifnya saja teman-teman ya. Inilah contoh atau yang teknik yang saya pakai beriklan di TikTok ADS teman-temannya, real 100% tanpa kebohongan teman-teman. Jika teman-teman menggunakan teknik ini, auto iklannya gacor teman-teman. Tinggal mikirin bagaimana cara closing yang benar aja teman-teman ya ke customer service-nya. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-temannya. Kurang lebihnya teman-teman mohon dimaafkan teman-temannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya pada mengerti, dan jika ada yang belum mengerti langsung tanya jawab aja teman-teman ya. Oke teman-temannya, ditunggu teman-temannya keberhasilannya teman-teman. Semoga kita dalam teman-teman dalam kesuksesan terus teman-temannya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas TikTok Ads Shopur Case. Setelah di materi sebelumnya ada TikTok Ads to Website by Tim Gacor. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Shopur Case. Sebenarnya kalau untuk strateginya hampir sama ya dengan Tim Gacor ini. Intinya adalah bagaimana kita split test dan menemukan campaign terbaik untuk iklan kita. Namun, untuk objektif Shopur Case ini ada beberapa kelebihan daripada yang to website gitu ya. Tentunya yang pertama, kita nggak perlu pakai website, kita cukup pakai toko kita di TikTok. Nah, langsung aja ya, kita bahas mengenai TikTok Ads Shopur Case. Kita lihat dulu untuk membuat iklannya. Silahkan nanti teman-teman masuk ke Seller Center. Di sini ada menu iklan. Bagi yang belum memiliki menu ini, nanti teman-teman diketik aja sendiri di sini ya. Di sini teman-teman diketik aja sendiri kalau belum ada menu iklannya. Nih, nah. Jadi teman-teman ketik ini seller-id.tiktok.com/ads. Nanti akan muncul seperti ini. Meskipun kalau di awal tampilannya nggak seperti ini, nanti tinggal daftar aja, masukin data-datanya. Nanti cuman disuruh masukin data toko kok.
email, data toko nanti dilengkapi aja. Nah, kalau sudah, nanti yang pertama kita tautkan dulu akun iklan. Sebagaimana di materi sebelumnya, kita sudah diajarkan bagaimana cara membuat akun iklan. Nah, di sini tinggal kita tautkan aja di sini. Nah, nanti di pengelolaan akun. Di sini ada akun pusat bisnis. Nah, ini kemudian di sini ada akun iklan. Nah, di sini. Nanti kalau teman-teman yang belum punya tinggal bikin ini. Ya, ads.tiktok.com. ads.tiktok.com, ads.tiktok.com. Nanti yang belum tinggal dibuat aja atau tinggal masuk aja. Sebagaimana dicontohkan di materi sebelumnya. Kalau ini kan saya sudah masuk ya. Nah, ini nanti kita tautkan dulu. Kita tautkan di sini. Kita tautkan di bagian iklan ini kalau memang belum tertaut. Di sini kan ada ini Motiva Beauty. Di sini sudah saya tautkan. Nanti kalau belum tertaut, teman-teman login dulu di sini, kemudian di sini ditambahkan akun. Terus hubungkan yang ada. Nah, ini dipilih ID-nya. ID itu yang ini, ID. Nah, ini di copy aja. Diklik nanti di sini teman-teman bisa copy ID-nya di sini. Nah, ini. Atau diketik manual, bisa. Terus masukkan ke sini, kemudian hubungkan. Belum saya copy ini tadi. Nah, sini hubungkan. Ini nggak bisa karena memang sudah terhubung ya. Kemudian di sini yang perlu saya tekankan ya, strategi saya. Sebagaimana di materi awal ya. Di materi ini, saya optimasinya itu satu akun toko itu dan beberapa akun untuk pemasaran. Dan di sini saya terapkan juga di bagian iklan. Jadi di sini yang saya pakai iklan itu bukan akun toko ini ya, akun tokonya kan Asmusu. Ini saya tautkan akun lain. Di sini ada produk keren. Jadi teman-teman bisa memakai strategi saya atau langsung di tokonya nggak masalah, bebas. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, kenapa saya pakai akun yang pemasaran? Karena kalau pakai akun pemasaran itu nanti di bagian katalog bisa saya tambahkan produk-produk dari afiliasi. Saya bisa sekalian jualin produk orang lain. Karena nanti kalau orang sudah masuk ke toko kita atau ke menu akun kita, bisa jadi dia melihat katalog itu yang diminati bukan hanya dari produk kita, atau dari produk kita itu baru minat aja, tetapi setelah lihat katalog lain mereka sudah cenderung mau beli gitu. Itulah kenapa kalau yang saya iklankan itu malah akun lain, bukan akun tokonya. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai strategi ini, teman-teman tinggal tambahkan akun aja. Nah, ini tinggal ditambahkan akun di sini ya. Nanti teman-teman akan bertambah akunnya di sini. Kemudian kalau teman-teman mau bikin iklannya, kembali ke sini, teman-teman klik ini buat kampanye. Ini ya. Buat kampanye nanti di sini tampilannya seperti ini. Nah, kalau di tim gacor itu kan belum ada ini ya, pembelian di toko. Nah, kita pakai yang ini, pembelian di toko. Jadi orang-orang langsung masuk ke sini, ke toko kita. Kita contohkan ya, di sini. Contoh aja. Kemudian nanti saya akan memberikan nilai Kemudian nanti akan saya sampaikan nilai plus dari kampanye dengan tujuan TikTok Shop Purchase ini dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama di sini, kita tokonya dipilih dulu. Nah, tokonya ini. Kemudian, tokonya kan tetap ini ya, yang mau kita iklankan kan tetap produk kita. Tetapi di sini identitasnya itu bisa kita pilih. Untuk video-video yang mau kita pakai bisa dari sini. Dari akun yang sudah kita tautkan tadi. Yang bukan toko utama. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada tipenya belanja video, ada live. Jadi kita bisa mengiklankan live kita lewat sini atau bisa video. Kalau saya biasanya pakai video ini. Saya menggunakan video karena
Kalau di tujuan TikTok Shop Purchase ini, video yang kita gunakan dari akun yang sudah kita upload, itu nanti view-nya akan dijumlahkan. Misal, saya sudah upload video, dapat view 1 juta misal ya. Kemudian tambah saya iklankan. Nah itu view-nya itu ditotal di situ. Jadi view-nya akan nambah terus. Dari satu video itu nanti ketika diiklankan pun, view-nya tetap dihitung sama TikTok. Dan tertulis gitu ya. Misal, awalnya view-nya cuma 10.000, kemudian kita iklankan jadi 100.000, itu di view dari akun kita itu juga nambah gitu. Jadi kenapa saya lebih memilih pakai belanja video. Dan munculnya pun kan bisa kapan aja. Kalau kita pakai belanja live, sedangkan kita pas nggak live kan, kita harus sering live kalau ini. Makanya saya pakai belanja video. Nah ini salah satu nilai plusnya. Jadi video yang kita gunakan view-nya akan nambah terus. Bahkan nanti kita bisa mengatur komennya itu di jumlah atau enggak, itu juga bisa. Kalau orang komen itu tetap tertulis di video kita. Kemudian penempatannya tentu TikTok. Kemudian di sini pemirsanya seperti biasa. Silahkan diatur sesuai dengan strateginya, wanita, tergantung produknya ya. Kemudian orang yang suka belanja, kemudian bahasanya bisa kita atur. Kemudian di sini juga bisa kita atur, tetapi di sini baru US ya. Kemudian di sini juga bisa kita atur penargetannya. Nah, ini bisa kita clear all dulu. Kita tambahkan di sini bisa. Nah, minatnya apa? Sesuai dengan produk kita. Berita atau yang lainnya, kecantikan. Kemudian di sini juga bisa perilaku videonya. Jadi kita mencari orang-orang yang suka komentar itu juga bisa. Kalau kita mau nyari orang-orang yang suka nonton sampai akhir itu juga bisa. Kemudian di sini perilaku bisa ya dengan kreator. Kemudian orang-orang ini ya tagar ya. Kita bisa mencari tagar. Tagar yang kita gunakan bisa sepatu misal ya. Nah, ini bisa kita pakai target tagar itu. Kemudian kita juga bisa menarget perangkatnya, iOS-nya, Android, atau kita nyari yang Apple bisa. Atau kita model perangkatnya juga kita bisa milih merek Asus dan lainnya. Ini lengkap, jadi silahkan nanti teman-teman sesuaikan aja. Kemudian tadi yang belum saya bahas ya, di sini lupa lokasinya, teman-teman juga bisa menarget daerah. Ya. Sumatera itu bisa, bahkan kita bisa menarget kabupaten atau kota, Surakarta. Nah, ini kita bisa target. Jadi demografi lokasi itu bisa, selain dari gender. Misal produk saya nggak bisa dikirim ke luar pulau karena produk saya cairan gitu ya. Ya udah cari yang satu pulau. Misal kita dari Jawa ya, yang ada di Jawa aja gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Banten, seperti itu. Nah, jadi di sini sangat lengkap ya. Kemudian anggaran harian. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan ini. Kita menggunakan jangka waktunya. Kemudian waktu aktifnya itu juga bisa kita tentukan. Misal iklan saya aktif dari jam ini ya, setiap hari Senin itu cuman jam 19 sampai jam 10 malam. Nah, itu bisa. Ini diklik kemudian ditarik. Nah, hapus semua dulu ya. Misal saya tiap hari Senin sudah menemukan pola. Tiap hari Senin itu kalau orang itu cenderung buka TikTok itu malam. Karena kan Senin itu kerjaan itu hektik ya. Maka saya ngaktifkan iklan itu tiap Senin itu cuman mulai dari jam 19. Nah, sampai jam 10 misal. Itu bisa di sini, bisa kita atur. Jadi bisa kita otomatisasi. Nanti ketika udah masuk Senin jam 1 malam gitu ya, itu iklannya nggak jalan. Iklannya mati sendiri biar biayanya nggak keluar gitu. Di sini. Kemudian atau bisa sepanjang hari. Ini kerennya TikTok seperti ini. Kemudian kita bisa ini ya. Tujuannya klik itu berarti orang cuma ngeklik keranjang, mulai check out itu maksudnya masukkan ke keranjang atau selesaikan pembayaran. Kalau saya biasanya langsung selesaikan pembayaran. Jadi orang-orang yang belanja. Gitu ya. Kemudian di sini biaya terendah. Kalau di awal itu biaya terendah aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian nanti kalau sudah ketemu rata-rata biayanya, kita bisa pakai batas biaya. Misal produk saya labanya 30.000. Ya udah, maksimal konversinya itu 20.000.
gitu. Maksudnya biaya per orang belanja itu maksimal kita tawarkan 20.000. Akhirnya kan nanti kata kalau ada penjualan masih laba 10.000 kalau memang labanya cuma 30.000. Oke, kemudian kita klik berikutnya ya. Ada lagi. Oh, sorry. Oke, selanjutnya untuk pemilihan materi iklan. Kalau bisa, teman-teman menggunakan video yang view-nya sudah banyak. View-nya sudah banyak, dan di sini uniknya, ketika kita sudah punya video view banyak, produk yang kita tautkan itu nggak harus satu sesuai video itu. Misal ada satu sepatu yang view-nya sudah banyak. Nah, di situ kita bisa di sini ya, kita bisa memberikan produknya itu lebih dari satu. Nah, bahkan bisa kita tautkan produk lain, nggak harus sepatu. Nah, ini lebih dari satu. Nah, misal ya. Nah, nanti produk yang muncul di bagian sini ketika sudah mulai itu ada beberapa ini yang langsung ditautkan. Tetapi kalau satu produk kita juga bisa menambahkan satu aja produknya. Misal seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di sini kita bisa milih dari yang sudah ada di TikTok kita atau dari video kita unggah. Kalau dari TikTok, nah ini ada ya perpustakaan video. Oh, ini tadi saya milihnya sudah, ini belum ya. Oh, ini, sorry, ini saya ganti dulu ya. Detail iklan dikirim dari ini Asmozonya kita ganti dulu. Tadi saya lupa mengganti. Identitasnya saya ganti ini dulu. Nah, ketika identitasnya diganti dengan toko yang lain yang kita tautkan, akun yang lain yang kita tautkan ke toko, nah maka di sini nanti videonya pun sesuai dengan yang sudah kita upload. Nah, akhirnya di sini videonya lebih banyak dan kita bisa nyari yang videonya sudah banyak view-nya gitu loh. Kita cari di postingan kita. Dicek aja di akun kita view-nya yang sudah banyak. Ini kan postingannya ada banyak banget tuh. Misal dipilih satu aja ya, saya contohkan satu misal ini. Nah, konfirmasi. Nah, nanti seperti ini tampilan iklannya. Tampilan iklannya seperti ini. Nah, ini ya kalau sudah di play, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini yang mau kita iklankan sudah muncul di sini. Kemudian kalau kita coba ya, di sini kita ubah. Kita close, kita ganti lebih dari satu produk. Misal ini ya. Nah, ini nanti ketika kita play hasilnya seperti ini. Sebentar. Kita hapus dulu, kita ulangi aja ya. Kita tambahkan beberapa produk. Misal 4. Kemudian kita 5. Belum bisa ternyata. Kalau lebih dari 1 berarti minimal 6. Jadi kalau kita pakai ini, minimal kita pakai 6 produk. Kemudian kita pilih postingannya. Misal ini ya, walaupun ini fokus di satu sepatu, kita konfirmasi. Nanti kalau di play hasilnya seperti ini. Kesalahan validasi. Coba kita play dulu. Nah, kalau beberapa produk, nanti yang muncul seperti ini. Belanja sekarang. Nanti setelah itu, nah, bukan ini dari videonya ya. Nah, perhatiin jauhnya seperti ini. Kalau mau beberapa produk, jadi kita langsung diarahkan ke ini belanja sekarang. Nah, ketika orang klik belanja sekarang,
itu nanti dia akan diarahkan ke ini halaman toko kita. Itu kalau produknya lebih dari 1. Nah, dari sini bisa kita variasi. Jadi kita sekali iklan itu kan bisa bikin beberapa ads ya. Jadi kita bisa langsung buat beberapa iklan dalam satu campaign, ada adset, ada ads ya. Nah, ini langsung kita tambahkan aja. Kita variasi, ada yang satu produk gitu ya. Ada yang satu produk, ada yang beberapa produk. Nah, nanti kita lihat hasilnya mana yang paling bagus. Nah, misal ini ya, kita ganti yang ini. Nah, misal aja ya. Nah, nanti kalau postingannya satu kan langsung ya, nanti muncul. Nah, muncul seperti ini kalau postingannya hanya satu. Ketika diklik seperti ini. Jadi nanti kita buat beberapa langsung sekalian ya di sini tadi, nambah. Ada yang pakai lebih dari satu produk, ada yang pakai satu produk. Semua nanti diarahkannya ke toko kita. Cuman kalau yang satu produk ini tadi, langsung ada ini tadi, ada pop-up-nya. Ada pop-up-nya satu ya tadi, langsung seperti disematkan. Nah ini lebih menarik. Cuman nanti ketika diklik cuman satu ini aja tadi, cuman satu produk. Tapi kalau ini tadi, langsung kalau diklik belanja sekarang, itu munculnya seperti ini. Nah, nanti munculnya bentuknya langsung seperti ini. 6. Atau langsung teman-teman tambahkan banyak sekaligus juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu nilai plus dari TikTok Shop Purchase. Nah, untuk strateginya sama. Oh, sebentar, di sini kita juga bisa edit ini ya tombolnya ya, belanja sekarang atau yang lainnya. Nah, nilai plusnya untuk TikTok Shop Purchase ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, videonya itu view-nya dijumlahkan, komennya juga. Nah, di sini kan bisa dilihat komen share-nya itu di total semua di sini. Komen share-nya itu di total semua. Kemudian juga kita langsung mengarahkan orang itu ke TikTok Shop kita, nggak perlu ke website. Kalau ke website kan mungkin loading, kemudian juga waktu tunggunya lama, kemudian orang kadang mungkin nyari promo atau diskon ya. Kalau di TikTok Shop itu kan mungkin ada voucher-voucher yang dari TikTok Shop langsung. Nah, maka dari itu kalau saya tetap saya pakai semua. Ada beberapa produk yang pakai to website. Ada beberapa produk yang saya fokuskan untuk Shop Purchase. Tapi memang kebanyakan Shop Purchase. Nah, nanti tinggal teman-teman mau seperti apa silahkan disesuaikan dengan produknya. Kemudian juga strateginya tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti silahkan teman-teman bisa didiskusikan. Intinya ketika kita beriklan itu cari postingan yang sudah banyak view-nya dulu, yang sudah banyak interaksinya, baru kita iklankan untuk menambah view-nya. Kalau view-nya masih kecil, jangan dipaksakan untuk iklan. Biasanya sih view kecil kan videonya nggak diminati orang gitu. Jadi cari view yang sudah banyak dulu, baru kita iklankan. Begitu untuk strateginya. Kemudian nanti di campaign-nya setelah kita iklankan beberapa ya, nanti kita cari yang paling sesuai. Jadi kita nanti istilahnya split test, cari audience yang paling sesuai, cari video yang paling banyak diminati, dan format iklan yang paling banyak diminati. Baru nanti kalau sudah ketemu, di scale up. Begitu strateginya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi TikTok Shop Ads Purchase gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.